Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Nama lengkap Umar bin Khattab yaitu Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab dibunuh pada tanggal 3 November tahun 644 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Umar bin Khattab mempunyai beberapa anak yang bernama Abdullah bin Umar, Hafsah binti Umar, Ubaidullah bin Umar, Asim bin Umar. Pasangan Umar bin Khattab yaitu Ummi Kulsum binti Ali, Atikah binti Zaid bin Amru bin Nufail. Orang tua Umar bin Khattab bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy, Hatamah binti Hashim. Di sini juga ada beberapa kisah mengenai Umar bin Khattab. Yang pertama, yang awalnya membenci Rasulullah SAW, namun kemudian masuk Islam. Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani dan ditakuti di kalangan kaum Quraisy, itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat At-Toha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah SAW, sebab di awal kenabiannya Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Sahal atau Umar bin Khattab. Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah dan para sahabatnya sedang berada di Bukit Sofa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Sofa. Ada kisah kedua dari Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab menyelamatkan seekor burung yang sedang berjalan di kota Madinah. Ada banyak teladan dari Rasulullah SAW serta para sahabat ihwal kasih sayang ini. Nabi SAW bersabda, "Para penyayang akan disayangi oleh Sang Maha Penyayang, akan disayangi oleh Sang Maha Penyayang. Maka sayangilah semua makhluk di muka bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit." Di antara banyak kisah teladan tersebutlah yang dialami sosok Umar. Meskipun dikenal memiliki karakter keras, hati yang lembut, mudah tersentuh untuk menunjukkan kasih sayang. Khalifah Umar wafat pada tahun 23 Hijriah. Ia ditusuk seorang pengkhianat saat sedang memimpin sholat. Meski sempat sakit, Al-Faruq akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi kaum muslimin. Setelah Khalifah Umar meninggal dunia, beberapa ulama mengaku bermimpi bertemu dengan Sang Amirul Mukminin. "Bagaimana keadaanmu? Apa yang telah Allah lakukan terhadapmu?" tanya seorang alim di dalam mimpinya itu. "Allah memaafkanku dan mengampuni dosa-dosaku," jawab Umar. "Apa yang membuat Allah mengampunimu? Apakah kedermawananmu, keadilanmu, ataukah kezuhudanmu?" tanyanya lagi. "Tak lama setelah kalian meninggalkanku sendirian, datanglah kepadaku dua malaikat yang sangat menyeramkan wujudnya. Akalku pun melayang dan sendi-sendi tulangku gemeteran. Begitu melihat keduanya, lantas memegangku, mendudukan dan hendak menanyaiku. Namun tiba-tiba aku mendengar suara gaib berkata, 'Tinggalkanlah hambaku dan jangan kalian berdua menakutinya. Sesungguhnya aku menyayangi dan telah kuampuni dosa-dosanya, sebab di dunia ini
Ia menyayangi seekor burung, sehingga aku pun menyayanginya di akhirat ini. Untuk diketahui, burung yang dimaksud tak lain hewan yang sempat dilihat Khalifah Umar ketika suatu hari berjalan menyusuri kota Madinah. Waktu itu tak sengaja ia melihat seorang bocah memegang seekor burung dan mempermainkannya. Lantas, hewan tersebut pun dibebaskannya. Demikianlah, bahkan kasih sayang hanya terhadap seekor burung dan melapangkan kubur seorang insan yang beriman. Di sini saya memiliki satu pertanyaan. Kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.